Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Raisel Cooking. Pastel ini ekonomis, kali ini saya mau buat isiannya tuh sayur. Yuk langsung aja kita simak videonya sampai selesai. Dan ini saya akan buat bahan kulitnya dari 500 gram tepung protein sedang, kemudian tambahkan 1 sendok teh garam, kemudian diaduk hingga tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 30 gram margarin. Ini tidak saya lelehkan dulu ya, jadi langsung dicampur. Kita uleni menggunakan tangan hingga berbulir-bulir, membentuk butiran pasir gitu ya. Nah, pastel ini walaupun ekonomis, tapi menurut saya ini rasanya tuh enak banget dan kulitnya juga ini renyah ya, garing gitu ya. Oke, selanjutnya tambahkan 60 ml minyak sayur. Ini kita panaskan dulu. Tidak perlu sampai mendidih, cukup sampai panas aja. Oke, selanjutnya langsung dituang aja ke tepungnya. Ini kita aduk dulu menggunakan spatula karena masih panas. Dan selanjutnya uleni menggunakan tangan hingga tercampur rata. Aduk pelan saja ya. Selanjutnya tambahkan air. Ini saya pakai air sebanyak 200 ml, tapi nanti disesuaikan ya, masukkan airnya itu secara bertahap atau perlahan supaya adonannya tidak kelembekan ya. Jika dirasa airnya sudah cukup dengan konsistensi adonan yang diinginkan, maka airnya tidak perlu dimasukkan semua ya, jadi disesuaikan aja ya. Nah, airnya itu jadi bisa kurang ataupun bisa lebih ya, disesuaikan dengan kelembapannya tepung atau daya serapnya tepung. Nah, oke, ini sudah membentuk adonan. Selanjutnya ini akan saya istirahatkan dulu. Kita tutup menggunakan plastik ataupun kain ya, supaya permukaannya itu tidak kering ya. Dan selanjutnya saya akan buat bahan isiannya. Ini ada bawang merah, bawang putih yang sudah diiris-iris, kemudian daun bawang juga sudah diiris tipis, dan juga ada daun seledri. Kemudian ini ada wortel dan ubi yang sudah dipotong dadu. Ini bukan kentang ya, ini ubi. Oke, kita tumis bawang merah, bawang putihnya sampai berubah warna kecoklatan seperti ini. Selanjutnya masukkan wortel dan ubi yang sudah dipotong dadu kecil-kecil dan tambahkan bumbu, garam, penyedap rasa, kemudian tambahkan juga kaldu dan lada. Selanjutnya tambahkan sedikit pala bubuk ya, jadi supaya rasanya itu lebih enak, gurih ya. Kemudian tambahkan setengah sendok gula pasir, ini opsional ya. Kalau suka manis boleh ditambah, kalau tidak juga tidak apa. Kemudian ini kita tambahkan air, kita masak wortel dan ubinya hingga matang. Kemudian ini diaduk dulu, lalu kita tutup. Biarkan wortel dan ubinya ini hingga matang. Nah, oke, ini kita lihat dan kita aduk kembali, jangan sampai bawahnya gosong ya. Ini airnya masih ada ya. Dan kita tes rasa, kalau kurang bumbu, kurang apa boleh ditambah kembali ya, disesuaikan aja dengan selera masing-masing. Nah, selanjutnya tambahkan daun bawang yang sudah diiris tipis, aduk rata sampai bawangnya layu. Kemudian terakhir tambahkan irisan daun seledri. Oh ya teman-teman, ada yang lupa, saya tuh mau menambahkan putih telur. Ini sisa saya buat donat ya, kita manfaatkan. Karena saya lupa, jadi saya memasukkannya tuh di akhir. Malum ya, manusia ada lupa gitu ya teman-teman. Nah, oke, ini kita aduk saja sampai telurnya matang ya. Oke, jika dirasa ini sudah matang dan tercampur rata, ini kita matikan kompornya. Kemudian kita pindahkan ke wadah dan sisihkan. Selanjutnya kita akan kembali ke adonan yang sudah kita istirahatkan. Ini saya istirahatkan selama kurang lebih 1 jam. Dan ini adonannya sudah lebih lentur dengan sendirinya ya, dia akan lembut gitu ya teman-teman kalau diistirahatkan terlebih dahulu ya. Nah, ini selanjutnya akan saya timbang karena memang ini saya buat stok frozen ya, jadi saya timbang rata. Nah, untuk kali ini saya timbang seberat 20 gram. Untuk selanjutnya ini akan saya bulat-bulatkan terlebih dahulu. Untuk satu resep ini dengan berat timbangan 20 gram, tadi saya tidak menghitung pasti, tapi kurang lebih ada 40 biji ya.
Nah, ini teman-teman saya pakai adonan B. Untuk resep adonan B-nya silahkan cek di kolom deskripsi, saya cantumkan link videonya ya. Atau teman-teman bisa buka beranda YouTube saya dan silahkan cek video saya sebelumnya ya. Supaya hasil pastelnya itu kulitnya jadi lebih renyah gitu ya teman-teman. Jadi saya pakai adonan B karena adonan A-nya ini memang sangat ekonomis banget ya teman-teman. Nah, caranya adonan B kita masukkan ke dalam adonan A ya. Kemudian ini ditekan-tekan atau dipipihkan. Selanjutnya kita gilas sampai adonannya ini pipih dan tipis, tapi jangan terlalu ketipisan karena berat adonan A dan B itu kurang lebih 23 graman ya. Dan harga jualnya satunya ini saya jual di harga 2000-an ya. Jadi kalau untuk jualan teman-teman disesuaikan aja. Ini saya menyesuaikan dengan ini ya, karakter pembeli di sini ya. Jadi memang harganya segitu ya teman-teman. Jadi saya menyesuaikan aja. Kalau misalkan mau dijual harga 4.000, 5.000 boleh ditambahkan daging ya teman-teman. Tapi pasarnya di tempat saya itu tidak ngangkat ya teman-teman kalau buat pastel yang premium gitu ya. Jadi memang pasarnya itu pastel ekonomis. Oke, setelah dilipat kemudian ini tekan-tekan bagian pinggirannya supaya tidak terbuka. Selanjutnya kita akan kunci bagian pinggirannya dengan cara dilipat, ditekan, ditarik gitu ya, dilipat lagi ke dalam, tekan. Nah, lakukan saja seperti itu sampai selesai. Atau bisa juga gunakan cetakan ya. Dan sekarang itu ada ya cetakan pastel yang ada dua fungsi gitu ya teman-teman. Itu lebih memudahkan dan mempercepat proses pembuatan pastel ya teman-teman. Tapi saya sendiri sih belum punya ya teman-teman. Nah, oke, ini hasilnya seperti ini ya. Ini saya jual di harga 2000-an ya teman-teman. Nah, berhubung sebentar lagi bulan suci Ramadan ya, tanpa terasa tinggal menghitung hari. Jadi selain kita mempersiapkan hati, pikiran, membersihkan diri ya untuk kita memasuki di bulan suci Ramadan. Nah, alangkah baiknya juga kita persiapkan untuk ide-ide berjualan ataupun persiapkan ya untuk ide-ide menu takjil berbuka puasa. Nah, ini bisa di stok ya di freezer, jadi kapan kita mau jadi tinggal goreng saja gitu ya teman-teman. Atau teman-teman tinggal order saja di saya ya. Bagi yang dekat, yang jauh juga bisa ya, bisa dikirim. Jadi kita bisa usahakan ya pengiriman lewat apa saja ya. Nah, karena ini untuk stok frozen, selanjutnya ini akan saya goreng setengah matang ya. Dan sebelumnya ini saya sudah menggoreng ya. Saya makan bersama anak-anak untuk teman ngopi dan ngeteh ya, teman-teman. Jadi ini sisanya kita goreng untuk stok frozen dan untuk stok jualan juga ya, teman-teman. Jadi kalau ada yang beli ya kita jual, kalaupun belum ada yang beli jadi untuk stok kita nanti bulan suci Ramadan ya, untuk menu takjil berbuka puasa. Jadi nanti tinggal goreng gitu ya teman-teman. Nah, oke, ini goreng setengah matang sebentar aja ya sampai permukaan kulitnya ini berubah warna menjadi putih seperti ini ya. Tidak perlu yang matang atau kekuningan gitu ya teman-teman. Jadi cukup sampai kulitnya itu berubah warna menjadi putih ya. Tujuannya supaya kalau untuk stok frozen, apalagi saya kan jualan, jadi ketika ada orang yang beli, misalkan rumahnya agak jauh, jadi aman ya ketika nanti kembali ke suhu ruang. Kalau misalkan digoreng dulu setengah matang, jadi ketika kembali ke suhu ruang itu tidak akan nempel atau tidak akan lengket satu sama lainnya. Tapi jika tidak digoreng terlebih dahulu, ketika kembali ke suhu ruang dia akan menjadi lembek ya, sehingga nanti bisa nempel satu sama lainnya. Walaupun kita kemas menggunakan plastik satuan, itu pun nanti akan nempel ke plastiknya ya, sehingga nanti akan rusak dah bentuknya gitu ya teman-teman. Jadi kalau untuk jualan frozen wajib banget digoreng dulu setengah matang ya.
Oke teman-teman, sekian dulu untuk videonya hari ini. Semoga ini bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.